كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Adzim. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan pertemuan kita. Ya. Baik, kita 30 menit ini di Zoom ya, akan mencoba refleksi bersama ya, berkenaan dengan apa yang sudah kita pelajari. Sebelumnya silakan dibuka dulu layarnya semuanya. Silakan yang belum buka layarnya dibuka dulu. Jadi alhamdulillah kalian sudah mengerjakan aktivitas DLMS ya. Kita akan coba refleksi dulu ya bersama berkenaan dengan pengaruh iptek. Ya. Sebentar ya Bapak ya, admit dulu nih teman-temannya. Baik, kita mulai dari ini yang Bapak kelihatan loh ya. Arya. Nah, ini pengaruh iptek yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Apa ya? Maksudnya kayak dampak positif atau apa? Ya, boleh positif, boleh negatif ya. Ya, ini yang refleksinya bentuk perilaku tindakan ya, Arya begitu ya, terhadap pengaruh iptek begitu ya. Nah, di lingkungan keluarga kira-kira apa yang dilakukan oleh Arya? Enggak, saya masih belum paham ini. Kita kayak ngomong tentang impact iptek di keluarga atau kayak Ya misalkan pengaruh kayak gimana pertama cara kan dampak? sepakat ya bahwa iptek itu membawa pengaruh baik positif maupun negatif begitu ya. Nah, sekarang di lingkungan keluarga begitu ya. Nah, di lingkungan keluarga itu misalkan contohnya Arya punya adik nggak? Punya begitu ya. Nah, iptek itu memberikan positif dan negatif nggak ke adik Arya? Positif mah iya, tapi menurut saya kebanyakan negatifnya sih. Mereka semua tuh lagi sibuk-sibuk sama dunia mereka sendiri. Arya melihat negatifnya begitu ya. Nah, lalu kira-kira apa yang bisa Arya lakukan agar adik Arya itu tidak mendapatkan dampak negatif dari kemajuan iptek? Ya, batasin waktunya, mereka gunakan teknologi gitu, komputer, laptop. Ya, pengaturan waktu. Ada lagi? Contohnya ya. Tindakannya? Iya, itu doang paling. Mengatur waktu doang. Ya itu kalau misalkan ya, itu dampak negatif ya yang Arya lakukan ya untuk mencegah atau mengantisipasi adiknya tidak mendapatkan pengaruh negatif gitu ya, misalkan dengan pengaturan waktu dan sebagainya. Nah, kalau Arya sendiri bagaimana?
Ya saya juga sama, kadang-kadang sih sibuk sama diri sendiri terus. Yes. Biasanya kalau saya itu apa ya, saya mah kan suka bikin timing kayak gitu, kayak jam berapa boleh pakai laptop, jam berapa kayak istirahat dari teknologi kayak gitu kan, keluar jalan-jalan. Intinya itu harus punya time management, kapan menggunakan laptop, kapan olahraga, kapan itu. Biasanya penggunaan laptop Arya gimana ya? Arya sendiri pengguna laptop. Oh, sama menggunakan laptop untuk membuat apa ya, iptek juga, gitu. Apa itu ya? Membuat ini lagi mau bikin mobil remote control sendiri. Oke. Itu Itu juga apa ya? pemanfaatan ya, dampak positif ya, kemajuan iptek Iya. itu membuat satu kreasi ya yang dilakukan oleh salah seorang pelajar ya. Ya itu area pribadi. Baik ya, sekarang Bapak ingin ke Ryu. Yuk. Mahar Ryu. Nggak kelihatan orangnya. Kenapa, Pak? Yuk. Ya. Kalau misalkan di sekolah kemajuan iptek itu kira-kira apa yang tindakan yang Ryu lakukan? Ya biasanya kan kalau misalnya bikin PowerPoint tuh Pak. Suaranya Bantu, bisa Pak. ini ya, kurang kedengeran? Kurang kedengeran Pak. Biasanya kalau misalnya di sekolah kan ada tugas presentasi tuh. Negara ada iptek, jadinya rada membantu Pak buat menjelaskan Pak. Mengerjakan tugas kalau di sekolah. Mengerjakan tugas. Sekolah, Selain Pak. mengerjakan tugas apa? Belajar juga bisa Pak pakai internet. Membantu pembelajaran Pak. Kurang kedengeran ya. Ini yang lain jelas nggak suara Rio? Jelas. Oh, Jelas. kurang kedengaran di sini ya. Tadi kata Rio ini apa? Manfaatkanlah untuk belajar di sekolah. Oke. Nggak ada headset nih Bapak ya. Baik, sekarang Bapak ke Nazmi, Mi. Nah, Ya Pak. sekarang kita masuk ke lingkungan masyarakat, Mi. Nah, dampak kemajuan iptek itu kira-kira apa yang bisa Nazmi lakukan ya di masyarakat atas pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Najmi Azmi Pak. Nazmi. Kamu Najmi. Oh saya Pak. Apa Pak? Tolong ulangi lagi Pak. Kamu barusan udah mengerjakan DLMS kan? Refleksi? Lagi Pak. Oh belum. Lagi. Yang masyarakat udah diisi belum? Sudah Pak. Nah, kira-kira apa yang dilakukan, yang ditulis oleh Nazmi? Yang positif di masyarakatnya. Ya boleh positif, boleh negatif. Positifnya informasi semakin cepat didapat. Ya masyarakat mendapatkan informasi yang didapat, oke. Kalau negatifnya kalau informasi mudah didapat, tindakannya apa kalau misalkan yang bisa dilakukan di masyarakat? Tindakan gimana Pak? Ya, tindakan Nazmi, kan Nazmi mengetahui ya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa memberikan akses informasi yang luas gitu ya terhadap masyarakat begitu. Nah, kira-kira seorang Nazmi ya sebagai warga masyarakat ya, itu apa yang bisa dilakukan tentang kemajuan iptek tersebut. Misalkan Bapak contohkan ya. Misalkan di lingkungan masyarakat, Nazmi bisa memberikan informasi ya bagaimana cara-cara mengakses ya. Nah, Nazmi sebagai seorang pelajar misalkan kepada masyarakat yang misalkan gagap teknologi ya, gaptek begitu ya. Itu memberitahu, oh ini nih cara melakukan akses ya informasi yang luas.
akses yang informasi yang istilahnya itu yang positif begitu ya. Oh ini caranya nih, misalkan bagaimana caranya mengakses YouTube misalkan Ustadz begitu ya, Ustadz yang ingin menguatkan keagamaan masyarakat begitu ya. Nah itu misalkan contoh-contohnya. Nah itu jadi di situ ada perilaku ya menghadapi pengaruh iptek. Jadi Nazmi sebagai seorang warga dan pelajar SMK Darut Tauhid ya bisa mengarahkan masyarakat kepada aktivitas-aktivitas yang positif begitu ya. Nah itu refleksi itu begitu ya. Nanti jadi di lingkungan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah begitu ya, di lingkungan masyarakat. Nah ini kalian kita semua sebagai orang yang baik begitu ya, itu memastikan ya anggota keluarga, lalu kemudian masyarakat sekolah ya, masyarakat luas ya, agar mendapatkan hal-hal yang bermanfaat saja dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, misalkan gimana sih caranya pengen mendapatkan kreativitas. Nah, ini nih ada channel yang bagus nih ya untuk misalkan agar seorang pemuda ya di suatu desa misalkan ya membuat suatu kreativitas. Nah, kita bisa membantu seperti itu. Itu ya yang diharapkan ya. Jadi kan makanya di situ di refleksi itu ya yang seperti yang tercantum di buku kalian itu sifatnya sikap, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan begitu ya. Dalam menghadapi pengaruh dari kemajuan teknologi begitu. Ya. Kalau orang tua bisa nggak membatasi konten ini anak ya, misalkan bisa kan? Nah Bisa, di bisa. YouTube itu kan bisa ya pengaturan begitu ya, pengaturan supaya anak-anak kita punya adik misalkan ya, orang tua terhadap anaknya itu bisa kan agar anak-anaknya itu tidak mengakses konten-konten yang negatif ya, konten-konten yang itu bisa merusak moral begitu ya, merusak agama. Nah itu kan bisa diatur begitu ya. Nah ini bagaimana refleksi kita terhadap suatu teknologi begitu ya. Baik, sekarang Bapak akan coba masuk ya. Nah ini memanfaatkan kita penilaian sikapnya. Masuk ya. Nah ini memanfaatkan internet untuk kepentingan pembelajaran. Siapa yang menjawab selalu? Memanfaatkan internet untuk kepentingan pembelajaran. Ada yang selalu? Tidak ada ya. Yang sering? Ada? Yang yang mengisi sering siapa? Arsi. Ya Pak. Arsi. Coba seringnya gimana? Ceritakan sedikit. Arsi. Pembelajaran ya sering Pak, apalagi kalau Inggris bahasa gitu. Lupa, aduh apa ya bahasa Inggrisnya, nyari di internet gitu. Sama materi-materi kadang yang kurang ngerti, nyari di internet, di Zenius atau di mana gitu. Aplikasi pembelajaran yang sering kamu akses apa? Apa ya namanya itu? Genius. Kenapa Genius sih? Coba diceritakan. Bukan Genius, apa ya namanya? Lupa lagi Pak. Lupa ada lagi. tuh, biasanya dia paling atas biasanya Pak. Hah? Namanya apa ya? Jadi kalau kita nanya banyak, kita bisa ngasih pertanyaan gitu. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Brandly. Nah, Brandly ya. Brandly. Oh, Brandly. Brandly Pak. Parah Hadit. Ya, nanti dia ngasih ke jawabannya gitu ya, ngasih jawaban ya. Umumnya benar ya, tapi kadang ada salahnya. Begitu share itu oke ya. Ya, itu misalkan searching pembelajaran. Baik, ini masuk kedua ya. Menghormati kepentingan orang lain ketika menggunakan media sosial. Siapa yang menjawab selalu? Menghormati kepentingan orang lain ketika menggunakan media sosial. Ada? Wah, tidak ada yang menjawab selalu ya. Sering ada ya sering?
Apa Pak? Ini yang nomor 2 nih, penilaian diri ya. Menghormati kepentingan orang lain ketika menggunakan media sosial. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Itu mah tergantung orangnya sih. Ya Misalnya ini kalau saya lagi ya Bapak nanya yang Oh. yang selalu siapa yang selalu? kalau saya di Pace, sama Pace, orang Pak. online biasanya enggak. Katanya Pace, Pak. Hah? Jangan Pace selalu. Tapi Jangan. nggak mau itu, Pak. Malu, Pak. Pace, Pak. Siapa? Siapa sih? Tamrin, Pak. Tamrin. Tamrin. Selalu menghormati kepentingan orang lain ketika menggunakan media sosial. Oke ya. Itu kesaksian ya dari seorang teman begitu ya. Baik, Bapak coba lagi ya. Nomor 3. Menggunakan media sosial untuk menambah jaringan pertemanan. Saya Pak selalu. Saya Pak. Siapa yang selalu? Saya Saya Pak. Pak. Itu saya, Pak. Arya udah menjawab. Coba ya, yang lain Bapak pengen dengar suaranya siapa? Yang selalu selain Arya? Sultan Pak. Sultan. Saya, Pak. Sultan Ya. selalu sih. Kamu jawabnya? Yang itu yang nomor 3, yang menambah pertemanan. Nama pertemanan. Kamu yang paling sosial media apa yang paling kamu gunakan untuk Biasanya Pak teman? itu Menambah apa? teman. WA kayak mengikuti komunitas-komunitas, jadi founder, jadi Ya. admin gitu. Komunitas-komunitas. Iya, Terutama yang seperti apa? Sultan Jet. kayak komunitas kepenulisan ataupun yang pria-pria agama gitu atau keilmuan. Oke ya. Itu cerita Sultan ya. Baik. Sekarang ini yang sifatnya menggunakan produksi di dalam negeri. Nih. Siapa yang menggunakan ilmu pengetahuan teknologi itu untuk menggunakan barang-barang ya produksi di dalam negeri? Siapa? Sini yang suka memprioritaskan. Ada? Ada nggak yang selalu? Enggak ya. Yang sering ada nggak? Sering. Kalian dominasinya akses produk itu yang di luar negeri atau yang di dalam negeri? Wah, di marketnya Pak, di marketnya kebanyakan yang dari luar negeri biasanya. Barusan siapa yang marketnya di luar negeri siapa? Saya enggak, maksudnya gini Pak. Biasanya banyak itu kalau misal di toko-toko tuh kebanyakan tuh ngejualnya kayak ya produk dari Cina lah, dari mana gitu, dari luar negeri Pak biasanya. Ya, Rio kalau belanja online banyaknya di mana yuk? Belanja online di Tokopedia. Tokopedia banyak, maksudnya yang ininya yang dari luar, dari dalam negeri? Dari dalam negeri sih Pak, biar cepet biasanya. Nah, dominannya alasannya lebih cepat ya. Ada nggak yang punya alasannya itu karena ini ya, misalkan kecintaan untuk memperkuat produk di dalam negeri, ada nggak yang punya alasan seperti itu? Ada nggak di kelas ini? Misalkan ada barang di Cina ya, ada barang di Indonesia begitu ya, barangnya sama begitu ya. Misalkan yang di Indonesia itu lebih mahal sedikit begitu ya, tapi mahal sedikit itu tidak menjadi soal bagi kalian karena kalian ingin menghidupkan ya pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia begitu ya. Nah, kita ada nggak yang punya pengalaman sikap seperti itu? Saya Pak. Siapa itu? Jihad Ratsa? Oh, Jihad Ramadan. Oh, Jihad Ramadan. Oke ya. Kamu dulu beli apa Jihad Ramadan? Kenapa Pak?
sehingga memutuskan beli produk dalam negeri gitu, tidak beli yang dari luar. Beli apa dulu? Iya, Pak. Beli produk HNI, Pak, kalau Bapak tahu. Tahu HNI. Udah tahu dong. Promosi. HNI. Baik ya, itu apa yang sifatnya ini apa namanya refleksi yang diri ya. Sekarang Bapak ingin refleksi di materi ya. Baik, ini terakhir nih sudah berapa? Sudah masuk 26 menit ya. Ada waktu sedikit lagi. Nah, siapa yang menceklis ya, paham sekali untuk pengaruh positif kemajuan iptek? Siapa yang berani? Paham sekali. Ada nggak? Yang percaya diri? Ini checklist paham sekali ya terhadap apa yang menjadi dampak positif ilmu kemajuan iptek. Ada nggak? Saya, Pak. Arsi, ya, oke. Berani dites gak sih? Berani dites gak? Berani, Pak. Apa dampak positif dari kemajuan iptek? Yang paling kelihatan banget Pak, gampangnya komunikasi, Pak. Gampang komunikasi, oke. Bahkan di belahan dunia pun kita bisa ini ya, bisa berkomunikasi secara langsung dalam waktu yang sama ya. Kamu ngobrol dengan orang Amerika itu bisa lah secara langsung, oke. Apalagi sih? Kemudahan transportasi bisa. Oke. Yang paling itu sih Pak yang paling kelihatan, komunikasi sama transportasi. Oke ya. Siapa lagi yang paham sekali atas kemajuan iptek ini? Kita lihat nanti kualitas jawabannya ya. Ada nggak yang bisa melihat lebih tajam? Apa sih dampak positif dari kemajuan iptek itu? Apa yang penting sebetulnya bagi kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang anak bangsa ya, sebagai seorang pemuda. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi dampak positifnya atas kemajuan iptek? Kalau Siapa yang itu positifnya? Yang menceklis paham sekali? Cuman Arsi yang berani paham sekali. Jad Ramadan apa checklist apa? Tawai. Checklist biasa, Pak. Hah? Yang checklist biasa. Yang paham sebagian. Kan ini ada paham sekali, paham sebagian, ada yang belum paham terhadap dampak positif daripada kemajuan teknologi ya. Nah, baik, sekarang Bapak tanya, siapa yang paham dampak negatif daripada iptek? Yang paham sekali? Ada yang paham sekali? Ini direkod ya, termasuk karakter beraninya dilihat. Ini sikap-sikap mana sih pemuda-pemuda yang biasa berani berpendapat ya. Saya Pak. Nah, Tanjad apa kira-kira? Itu apa, kita tuh sehingga melupakan waktu bersama keluarga. Jadi sering menggunakan HP terus. Relasi keluarga berkurang ya. Ya. Jadi kebersamaannya berkurang. Benar. Karena reunian juga ada fokus HP. Reunian kumpul tapi ketika ngobrol sambil nyawa HP ya. Ya, oke. Ada yang lihat vlognya Agim kemarin? Yang ini Rasulullah itu ketika ini ya, Rasulullah itu kan punya ini apa? Punya cincin ya. Punya cincin. Nah, ketika berbincang dengan separa sahabatnya, cincin itu sampai dibuang ya. Karena Rasulullah ini banyak yang terlambat, nanti absennya pakai yang ini terlambat ya. Yang terlambat daripada 10 menit. Nah, Rasulullah itu kan sampai membuang cincinnya ya. Membuang cincinnya karena apa? Karena ketika di hadapan dengan lawan bicaranya begitu ya, itu cincin itu mengganggu begitu ya. Nah, Rasulullah itu orang yang sangat menjunjung adab yang tinggi ya, sehingga ketika kita berrelasi ya, berinteraksi dengan orang, dengan lawan bicara begitu ya,
Nah, itu juga kita sama ya, tidak main HP begitu ya. Nah, itu diilustrasikan seperti itu. Kan kalau Rasulullah dulu nggak ada HP ya. Nah, cincin begitu ya sebagai suatu kesenangannya begitu ya. Nah, itu sampai seperti itu kan begitu ya. Karena saking ingin merasa yang orang yang dilawan kalau lawan bicaranya itu merasa dihormati oleh Rasulullah begitu ya, dihormati, dihargai begitu ya oleh Rasulullah. Itu adab daripada Rasulullah ya yang pelajari. Nah, kita kan punya ini ya, punya tantangan ketika ngobrol dengan teman ya, dengan keluarga, besar dengan orang tua juga gitu ya. Orang tua lagi manggil begitu ya, kita anteng aja di handphone. Nah, itu pelajaran besar begitu ya dari Rasulullah. Bisa dipahami ya? Baik, waktunya sudah habis. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya kita sudah refleksi ya. Tadi alhamdulillah juga dari kalian sudah ada yang berani ya untuk berpendapat begitu ya. Bapak cukupkan ya. Silakan absen lengkap ya yang ada di WA group. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari Bapak. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf sekali lagi ya. Jazakallah ya. Alhamdulillah sudah pembelajaran kita ya sudah berakhir. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi